Nah, kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul kesetiaan. Saudara, kita langsung saja baca ayatnya, Wahyu pasal yang kedua di ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9, saudara ya. Masing-masing kita akan baca satu ayat. Saya membaca ayat yang ke-8, saudara 9, 10-nya sama-sama kita baca. Ayat 8 saya baca, begini kata firman Allah. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 9 terus. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang membuat dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jelmaan iblis. Ayat 10, saudara 2 dan 3 sama-sama. Jangan Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita membahas Wahyu pasal 2 ayat 8 dan sampai 10 tentang kesetiaan jemaat yang ada di Smyrna, dianiaya setia, bahkan dipuji sama Tuhan. Setia itu adalah sampai mati. Nah, sebelum kita sampai pada bagian ini, hal pertama yang saya coba bagikan sama saudara, Anda lihat gambar ini, bahwa kenapa sih penting kesetiaan? Kesetiaan itu ternyata gini saudara ya, membuat kita itu menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kesetiaan itu menyentuh hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Setiap kali di mata Tuhan melihat kita, anak-anaknya, umatnya, hamba-hambanya, pelayannya, Tuhan dapati kita kedapatan setia di mata Tuhan. Saya mau kasih tahu, kepercayaan itu selalu menyentuh hati Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Saya pernah sampaikan sama saudara, karakter tertinggi daripada Tuhan itu adalah setia. Makanya Wahyu pasal 2 ayat 10 katakan setialah sampai mati. Yesus sudah pertontonkan, buktikan itu. Setia pada kehendak Bapa, setia melaksanakan amanatnya Bapaknya itu sampai mati buat setiap kita. Gak berubah kesetiaannya. Dia berikan nyawanya, darahnya di kayu salib. Itu bukti kesetiaan. Ketika Yesus berkata, aku mengasihi kamu, bukan cuma di mulut. Ya, kasihnya itu dibuktikan dengan setia sampai mati. Makanya saya katakan setia itu karakternya tertinggi daripada Tuhan. Makanya Cengli tidak berkelebihan, Tuhan minta itu kita setia. Setiap kali mata Tuhan melihat hidup kita setia, kedapatan setia, itu sentuh hati Tuhan, senangkan hati Tuhan. Kesetiaan kita, kesetiaanmu itu ternyata menggetarkan hatinya Tuhan. Tuhan itu selalu dibikin jatuh cinta dengan orang yang setia. Kalau Anda perlu tahu itu. Makanya saya katakan di bagian pertama, kesetiaan dalam hidup kita itu akan menjadikan setiap kita itu orang kepercayaan Tuhan. Anda dan saya tidak cukup hanya berhenti, yang penting saya percaya. Lo gak cukup. Terus bawa kepercayaan kita kepada Yesus sampai kita jadi orang kepercayaannya. Jadi gak cukup hanya percaya. Iya, kita semua percaya. Tapi buktikan bahwa langkah kita sampai pada next level yang namanya jadi orang kepercayaan. Gak cukup percaya. Kalau ditanya kamu percaya? Oh, semua percaya. Sampai jadi level titik ini. Jadi orang kepercayaan Tuhan. Saya suka bilang sama saudara, ketika Anda jadi kepercayaan Tuhan, orang kepercayaan Tuhan itu luar biasa. Makanya saya tulis begini, ada perbedaan ternyata antara orang yang dipakai oleh Tuhan untuk satu tujuan tertentu, maksud tertentu, dengan orang yang menjadi kepercayaan Tuhan.
Tuhan itu kalau bicara dipakai Tuhan, saya suka ajarkan. Dipakai sama Tuhan menurut saya, semua orang, setiap orang bisa dipakai Tuhan. Bukan cuma orang bisa dipakai Tuhan, apa saja, bahkan semuanya bisa dipakai Tuhan. Alkitab katakan batu saja, kalau umatnya tidak mau memuji Tuhan, batu bisa dipakai Tuhan memuji Tuhan. Dari sini kita ngerti, batu pun kalau Tuhan mau pakai, bisa dipakai sama Tuhan. Nah main-main. Binatang pun kalau manusia nggak dipakai Tuhan, binatang bisa dipakai sama Tuhan. Dan itu memang kenyataan yang di Alkitab diceritakan. Elia pada masa kelaparan 3,5 tahun, setengahnya itu dikasih makan sama binatang burung gagak. Binatang dipakai sama Tuhan. Jadi bukan cuma orang yang bisa dipakai, semuanya apa saja. Termasuk seekor binatang bisa dipakai Tuhan. Yunus itu dilempar ke laut. Ada tahu yang selamatkan yang Tuhan pakai apa? Seekor ikan yang besar. Yunus udah ditelan di perut ikan. Tuhan itu memang tidak bisa dicerna dengan logika tanpa batasan kuasanya. Yunus sudah ada dalam perut ikan. Dibawa berenang sama ikan. Dimuntahkan di Niniwe. Dan tetap hidup. Diselamatkannya Tuhan pakai lewat apa? Binatang. Seekor ikan yang besar. Mungkin ada cerita yang lain ya. Nabi Balhum, Nabi Biliam. Itu disuap sama siapa itu ya, raja namanya, saya lupa, Raja Balak ya. Gak salah Balak namanya ya. Raja Moab itu ya. Dikasih emas yang banyak, harta yang banyak. Kamu naik ke gunung, kutuk Israel. Tangannya diarahkan gitu rencananya. Tapi ternyata di tengah perjalanan, keledai yang ditumpang itu bisa bicara. Ngomong. Karena di depan ada malaikat dengan pedang berapi. Bayangkan binatang. Keledai itu dikenal di dunia sebagai binatang yang bodoh. Makanya orang yang bodoh suka dikatakan dasar keledai gitu. Sorry ya. Keledai yang bodoh pun bisa dipakai menasehati, mengingatkan seorang nabi Tuhan. Supaya jangan disuap coba. Supaya bertobat kembali kepada langkahnya Tuhan. Binatang bisa ngomong. Jadi saya ulang. Ketika kita bicara konteks yang namanya dipakai oleh Tuhan. Semua apa saja termasuk orang dan binatang. Ya apa saja bisa dipakai Tuhan. Tempo-tempo kadang Tuhan pakai orang kafir. Orang gak kenal Tuhan. Kadang-kala Tuhan pakai orang yang gak percaya Tuhan yang di luar nalar kita. Justru orang yang seperti itu dipakai Tuhan. Buka bisnis untuk pekerjaan saudara. Buka pintu untuk rezeki saudara. Buka untuk apa ya. Pintu yang tertutup dibuka jadi berkat buat saudara. Bisa seperti itu. Oh iya. Kadang-kadang ada orang yang gak kenal, gak percaya Tuhan. Kita gak pernah berpikir dia yang dipakai Tuhan. Malah orang yang gak kenal Tuhan. Itu dipakai Tuhan untuk menjadi pembuka pintu buat usaha, bisnis, pekerjaan saudara. Percaya gini, seperti pujian, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Urusan dipakai Tuhan bisa pakai siapa saja. Gak usah dibatasi. Tapi saya sedang bawa saudara, gini loh jemaat Tuhan, bahwa ada perbedaan antara orang dipakai sama Tuhan untuk maksud tujuan tertentu dengan orang yang menjadi kepercayaan Tuhan. Beda loh. Kalau kita sampai jadi orang kepercayaan Tuhan, itu apa yang Tuhan tidak lakukan dalam kehidupan orang lain, Tuhan bikin buat sama saudara. Ada sesuatu yang spesial yang Tuhan kerjakan, beri pada saudara. Kapan itu? Ketika Anda sampai pada level titik, Anda jadi orang kepercayaannya Tuhan. Kok bisa jadi orang kepercayaan Tuhan? Tuhan dapati di matanya Anda dan saya, kita semua jadi orang yang setia sama Tuhan. Indah loh kesetiaan di mata Tuhan. Makanya penting, seringkali kalau Anda join kerja sama dengan orang lain, teman bisnis saudara, saudara mulai berkata begini, nanti ya urusan selanjutnya Pak, enggak usah hubungi saya serahkan semuanya Bapak hubungi ini loh, orang kepercayaan saya. Kenapa Anda punya orang kepercayaan? Anda sudah lihat pengabdiannya, Anda percaya betul sama dia, Anda lihat kesetiaan pengabdiannya, sampai Anda berani menjadikan orang itu menjadi orang kepercayaan, orang tangan kanan saudara, orang kepercayaan. Kenapa? Lihat pengabdian dan kesetiaannya. Kalau kita saja lihat kesetiaan, apalagi Tuhan. Kesetiaan, coba ini saudara ya. Kesetiaan itu bicara ini loh. Ya, loyalitas. Komitmen, loyalitas itu bicara kesetiaan.
Pengorbanan itu bicara kesetiaan. Bayar harga itu bicara kesetiaan. Ketaatan, kepatuhan itu bicara kesetiaan. Makanya saya suka ajarkan tentang pengajaran kesetiaan itu penting begini. Seringkali kesetiaan itu kadang-kadang menggores di hati kita. Orang setia itu punya kepatuhan, ketaatan. Apapun kondisi yang terjadi dalam hidupnya. Pokoknya orang yang setia di mata Tuhan itu punya kepatuhan. Pegang komitmen dan tetap loyal. Misalnya kita sebagai anak Tuhan ya. Kita gak ngerti, kita pikir kita udah setia sama Tuhan. Tapi kita ngalami kejadian yang gak enak, musibah kah itu, kerugian dalam pekerjaan. Kita gak paham, bahkan kita belum mengerti kenapa kita ngalami situasi, kondisi pekerjaan yang gak nyaman. Kita mengalami hambatan, kita mengalami pintu tertutup, kita mengalami kesulitan, kita gak paham gitu. Kok lama ya ngalami seperti ini? Sekalipun kita belum ngerti, bahkan kita rasanya gak bisa terima. Kok terjadi sama saya? Meskipun kita belum bisa terima, gak paham, gak ngerti, rasanya gak terima hadapi situasi yang pahit gak menyenangkan. Tapi orang setia tetap patuh sama Tuhan, tetap taat. Di saat kita rasanya gak bisa terima, maunya menolak gitu. Tapi kita berkata, aku tetap setia. Setia tetap loyal sama Tuhan. Tetap taat, kepatuhan, penundukan diri, tetap oke. Tetap komitmen, tetap berani bayar harga. Tetap berani berkorban untuk Tuhan. Itu orang setia. Makanya saya pilih pakai istilah kata. Selalu yang namanya kesetiaan kepada Tuhan Allah kita. Itu ada meninggalkan goresan-goresan ada di hati kita. Goresan itu namanya goresan kesetiaan. Tetap komitmen di saat kita mengalami penurunan. Di saat kita mengalami hal yang tidak nyaman. Makanya Alkitab katakan orang baik banyak, setia sedikit. Lihat Amsal pasal 20 ayat 6. Saya ingin Bapak Ibu Saudara sama-sama coba kita baca ayat ini untuk ingatkan kita. Ayat ini ingatkan kita. Amsal 20 ayat 6. Sama-sama kita baca 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Orang setia siapakah menemukannya? Susah ditemukan. Tidak banyak gitu loh orang setia. Orang baik banyak. Tetangga kanan kiri kita banyak orang baik. Teman-teman kita banyak orang baik. Tapi Alkitab firman Allah Tuhan berkata, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Tuhan selalu ingin menemukan di matanya kita adalah orang-orang setia. Saya percaya di antara Anda dan saya, kita semua yang sedang berada di channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang, dalam doa pagi saat ini kita kedapatan di mata Tuhan, kita adalah orang-orang yang setia. Setia itu gak banyak, baik banyak. Jadilah orang setia. Saudara, di Alkitab menurut saya ada satu generasi, itu generasi setia. Dan setianya bukan biasa. Kalau dikasih penilaian itu A, grade A, levelnya A kesetiaannya. Namanya generasi Yosua. Cerita perjanjian lama. Karena kalau kita bicara generasi Yosua, itu ada generasi sebelumnya, ada generasi sesudahnya. Nah, perjanjian lama ada satu generasi yang punya kesetiaan, yang levelnya, yang tingkatannya, grade-nya itu grade A. Itu generasi yang ada pada zaman Yosua. Namanya Joshua Generation. Coba lihat ayat 16 dalam Yosua 1. Saya baca ayat ini ya. Lalu mereka menjawab Yosua. Ini generasi Yosua. Siapa sih generasi Yosua? Generasi Yosua itu adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Ada dapat sesuatu gak dari yang saya katakan? Generasi Yosua itu generasi orang-orang umat Allah yang lahirnya di padang gurun. Ada tahu arti padang gurun kan? Pengalaman hidup yang tidak nyaman. Pengalaman padang gurun itu pengalaman penderitaan, perjuangan, proses, kesusahan, banyak air mata, banyak pergumulan. Itu generasi Yosua, generasi yang lahir berada di padang gurun. Generasi yang banyak mengalami proses, tapi kedapatan setia. Tidak ngomel, tidak bersungut-sungut. Hanya generasi Yosua yang berhasil menikmati berkat tanah Kanaan. Kalau Anda ingin mengalami janji Tuhan, mengalami penggenapan hidup dalam janji Tuhan, memang tidak ada cara lain.
Tuhan selalu memperlakukan hidup orang yang setia. Itu spesial. Orang lain gak bisa terima. Orang setia terima. Kenapa? Tuhan lihat kesetiaannya. Generasi Yosua itu setia. Perhatikan ayat 16. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami, semua perintah, gak pilih-pilih. Perintah apa saja, enak gak enak perintahnya. Pahit sekalipun. Mereka jawab apa? Mereka katakan apa? Kami akan lakukan. Dan kemanapun, bicara tempat, kami akan kau suruh, tempatnya di mana saja, siap kami akan pergi. Tempat yang tandus, tempat yang penuh perjuangan, kami siap. Dan ketika mereka mengucapkan Yosua 1:16, umat Allah generasi Yosua, mereka tahu. Mereka perangnya akan lama sampai tua, sampai rambut putih. Dan peperangannya, pergumulan, persoalannya lawan raksasa suku bangsa asli yang tinggal di tanah Kanaan. Mereka ngerti itu. Tapi mereka berkata apa? Ya apapun yang kau perintahkan kami lakukan. Kemana saja kau suruh kami pergi. Kami pergi. Kami tidak pilih-pilih, kami siap. Ini generasi Yosua. Kalau saya bilang grade, ini grade-nya A. Kalau dalam dunia kampus, dalam dunia universitas ada sistem penilaian. Iya kan? Ada yang namanya grade A, B, C, D, E ya. Yang paling jelek kalau nggak salah F ya, fail, gagal. Saya berdoa tidak ada seorang pun yang di mata Tuhan grade kita yang grade F gagal. Gagal, fail, saudara ya. Gagal. Karena ternyata di mata Tuhan kita seperti generasi sebelumnya. Ada generasi namanya Musa. Generasi Musa itu adalah generasi yang lahir di tanah Mesir. Nabi Musanya it's okay, hebat. Musa itu seorang yang luar biasa. Seorang yang dipilih Tuhan. Seorang yang spesial di mata Tuhan. Biji mata Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Hidupnya Musa kalau saya katakan maksimal dipakai Tuhan. Musanya hebat. Musanya gak pernah ngomel sama Tuhan. Tapi generasinya Musa yang hampir sama zamannya dengan Musa. Umurnya hampir sama. Yang lahir di Mesir, tukang ngomel. Begitu merdeka keluar dari tanah Mesir, lewati padang gurun, ngomel. Generasi Yosua lahir di padang gurun. Mereka tidak ngomel hadapi padang gurun. Tapi generasinya Musa itu hadapi padang gurun, baru gak ada air, marah. Berontak sama Musa. Musa mau dilempar batu. Mereka berkata apa? Memang sulit ya generasi Musa. Sudah keluar dari tanah Mesir. Sudah dibebaskan dari tanah Mesir. Udah jalan jauh tinggalkan Mesir. Sudah di padang gurun. Tapi tidak gampang. Mesir itu masih ada bercokol, berurat akar di hati mereka. Makanya sedikit-sedikit ingat Mesir. Sedikit-sedikit ingat Mesir. Bukankah Alkitab secara alegoris gambarkan Mesir itu seperti dunia? Mesir bicara kedagingan, keinginan hawa nafsu dunia. Itulah generasi Musa. Begitu hadapi kesulitan proses perjuangan hidup, kita balik saja ke Mesir. Mesir masih ada di hati mereka. Ada apa-apa, kita kembali ke Mesir. Selalu pengen balik kepada kehidupan lama. Hadapi kesulitan, ngomel. Kesukaran, bersungut-sungut. Generasi Yosua hadapi kesulitan yang sama. Padang gurun yang sama, perjuangan yang sama, proses yang sama. Tapi generasinya Yosua tidak ada kata ngomel. Tetap dijalani, tetap dihadapi. Makanya padang gurun yang sulit bisa dilewati. Saudara, rindu enggak? Masalah seberat apapun, sesulit apapun. Kalau Anda ingin bisa melewati setiap masalah, jangan ngomel. Jangan bersungut-sungut. Anda nggak perlu salahkan si A, si B, si C. Salahkan diri juga jangan. Apalagi ada coba-coba main-main salahkan Tuhan. Tuhan nggak pernah salah. Kalau yang salah ya pasti kita yang salah. Sederhana. Kunci saudara ya. Untuk kita bisa melewati kesusahan padang gurun kita. Jika ada pagi ini di antara saudara sedang terkatung-katung berjalan di padang gurun. Saya jamin firman Allah yang katakan maksudnya. Bahwa kita Anda semua bisa melewati padang gurunmu. Kuncinya apa? Mulutnya dijaga. Perkataanmu dijaga. Kalau Anda gak mulai ngomel, Anda tidak berkeluh kesah. Bukan kata-kata tawar hati. Bukan kata-kata kecewa. Anda bisa lewati. Pasti bisa lewati.
padang gurun sesulit apapun, laut Tebrau yang tertutup tidak ada jalan, nanti ada jalan Anda bisa lewati. Percaya, saat tidak ada jalan, Tuhan bisa bikin jalan keluar sama kita. Terlewati semua. Generasi Yosua bisa melewati padang gurun. Kenapa? Mulutnya dijaga. Hari ini kalau Anda masih berkeluh kesah, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Ini kesempatan kemurahan Tuhan. Ini kebaikan Tuhan. Saya percaya ketika saya melepaskan perkataan ini tidak kebetulan. Saya percaya Tuhan alirkan urapan menjamah saudara. Tahan kuat hatimu. Yosua dipesan sama Tuhan sebelum masuk tanah Kanaan. Kuatkan teguhkan hatimu. Hati yang dijaga. Karena yang keluar dari mulut itu munculnya di hati. Kuat, tetap kuat, jangan ngomel. Tetap kuatkan imanmu kepada Tuhan. Nah, generasi setelah generasi Musa ngomel, Yosua ini kuat generasinya. Tapi ada generasi kemudian setelah Yosua, namanya generasi hakim-hakim, judge generation. Generasi hakim-hakim ini sudah masuk tanah Kanaan, nikmati berkat air susu yang limpah, air madu yang manis, tanahnya subur, buahnya subur, dan macam-macam. Tanah Israel, tanah Kanaan kaya raya. Nah, generasi ini generasi yang menikmati berkat, namanya generasi hakim. Coba lihat ya, Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai 12. Tentunya ada PR buat saudara baca dari mulai ayat 1 sampai selesai. Singkatnya begini, ayatnya berkata, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, angkatan Yosua maksudnya generasi yang lahir di padang gurun. Generasi Musa kan mati semua, membusuk semuanya mati di padang gurun. Generasi Yosua masuk. Nah, semua angkatan generasi Yosua nenek moyangnya mati semua, bangkitlah sesudah mereka, sesudah generasi Yosua itu angkatan yang lain, angkatan baru. Ya, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada para Baal, dewa-dewa Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, gampangnya meninggalkan Tuhan. Berubah setianya begitu. Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan perhatikan, sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Lihat kalimatnya, kalimat terakhir. Mereka menyakiti hati Tuhan. Setiap ketidaksetiaan di mata Tuhan itu menyakiti hatinya. Itu menggores hatinya. Itu melukai hatinya. Itu bikin Tuhan sedih. Dia udah setia, kitanya gak setia. Saya ulang ya saudara ya, ketidaksetiaan itu nyakitin Tuhan. Ketika Anda mulai ngomel, itu tanda gak setia sebetulnya. Gak percaya pada dia kan. Ini parah generasi hakim-hakim. Jadi macam-macam orang ya menderita, ngomel-ngomel. Tapi ada generasi Yosua yang menderita hadapi masalah. Tetap percaya, tetap teguh hatinya. Tetap kuat gak tawar hati. Tetap menguatkan kata-kata iman. Aku percaya Tuhan penolongku dan seterusnya. Tapi ada generasi hakim-hakim di dunia ini. Adakah di antara saudara seperti generasi hakim-hakim umat Allah itu? Dalam kebesaran, dalam kenikmatan, dalam berkat yang limpah, malah tinggalkan Tuhan. Setelah diberkati malah membelakangi Tuhan, berubah setia. Ada banyak ketika orang susah, setia sama Tuhan, doanya minta ampun, tidak pernah bolong baca Alkitab. Ibadah jarang sekali bolong, hampir nggak pernah. Tapi begitu diberkati, lupa ibadah. Dapat jabatan tinggi, lupa sama Tuhan. Sibuk sama jabatannya, sibuk sama relasinya. Diberkati Tuhan, sibuk menghitung berkatnya. Mau kerja ini, silakan kerja dengan berkat yang luar biasa. Tapi jangan membelakangi Tuhan. Jangan pernah berubah setia, itu generasi hakim-hakim. Dan setiap ketidaksetiaan itu ada konsekuensi. Datang hukuman, Tuhan datangkan bangsa lain, perangi mereka, dibikin melarat, dibikin miskin, sampai tidak punya apa-apa. Ingat generasi Gideon itu kan zaman hakim-hakim. Sebelum masuk generasi zaman raja-raja, hakim-hakim. Zamannya Gideon sampai mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Ketakutan, lumbung-lumbung dirampas, ekonomi kerjaan dirampas, baru nanam diinjek-injek, dibakar lumbung mereka. Susah loh.
Itu pelajaran keras dalam Hakim-Hakim. Kalau Anda baca dalam seluruh pasal Hakim-Hakim, begitu gak setia, hajar hukuman sama Tuhan. Nanti cinta Tuhan, balik lagi, diberkati lagi. Itu generasi Hakim-Hakim. Tobat kumat mereka itu ya. Diberkati, lupa lagi sama Tuhan, hajar lagi, dibikin susah lagi. Ada banyak penderitaan datang. Bisa jadi karena proses Tuhan izinkan pencobaan datang sama kita, ujian iman. Tapi pasti ada jalan keluar. Tapi ada pencobaan datang, ruwet hidup kita. Itu karena apa? Ketidaksetiaan kita. Kita mesti cek pagi ini, renungkan pagi ini. Introspeksi diri kita pagi ini. Jangan gitu dalam tanda kutip, penderitaan, kesulitan, kesusahan yang kita alami. Itu karena apa? Karena ketidaksetiaan kita. Setiap titik langkah kehidupan kita gak setia. Itu melukai hatinya. Itu menggores hatinya. Menyakiti hatinya. Tuhan itu kan seorang pribadi. Pribadi itu bisa tersakiti. Karena dia udah setia, kurang apa kebaikan Tuhan sama kita. Udah dikasih berkat, dipelihara, dikasih yang terbaik. Masih kita gak setia. Ketidaksetiaan itu menyakiti hati Tuhan. Saya ngomongnya saja merinding ya, menyakiti hati Tuhan. Tapi jangan kedapatan pagi ini kita menyakiti hatinya. Coba Anda lihat Wahyu tadi tentang jemaat di Smyrna. Waktu kita terbatas saudara ya, saya langsung baca saja ayat 10 ya. Wahyu 2 ayat 10, dia ada baca lengkap ya ayat ini ya. Saya baca langsung ayat 10. Kepada jemaat di Smyrna, jangan takut ya terhadap apa yang harus engkau derita. Kata Yesus kepada jemaat di Smyrna, memang lagi menderita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia dikatakan sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati, untung tidak titik ada koma. Orang setia pada akhirnya akan menerima begini. Kepala kita tidak kosong waktu menghadap Tuhan. Orang setia nanti pada waktu menghadap Tuhan di sorga tidak kosong kepalanya. Ada hadiah dari Tuhan, upah, namanya mahkota kehidupan. Saya yakin dan percaya tidak ada kepala kita kosong, tidak ada sesuatu hiasan. Semua kita ada di sorga, punya hiasan kepala kita yang indah. Namanya adalah mahkota kehidupan. Itu indah. Dan Tuhan hanya berikan khusus kepada siapa? Orang yang punya kesetiaan, orang yang loyal. Loyallah kepada Tuhan. Dalam penggembalaan loyal. Jadilah jemaat yang setia kepada penggembalaan di mana saudara digembalakan. Dukung gembalamu, dukung dalam pelayanan. Loyal, butuh bayar harga. Kepatuhan, ketaatan, pendudukan diri mesti ada. Itu orang setia. Ketika Tuhan mendapat engkau sebagai jemaat, bisa setia yang pada kelihatan di penggembalaan. Saya yakin nanti Anda gak kosong kepalanya. Di sorga saja ada mahkota kehidupan. Di dunia ini pun Anda juga pasti terima itu. Coba lihat sedikit, saya kasih keterangan. Kota Smyrna di zaman itu adalah kota yang kaya raya secara materi. Kaya sungguhan. Kota Smyrna itu kota yang kaya raya secara ekonomi, dagang dan materi. Tetapi herannya jemaat Smyrna, orang-orang Kristen yang percaya pada Yesus, pengikut Yesus di Smyrna adalah jemaat yang miskin. Orang Kristen yang miskin secara jasmani, miskin sungguhan. Ekonomi uang miskin Mayujian. Dan secara keuangan keadaan seperti itu. Aneh ya, kenapa? Karena kesetiaan mereka. Jemaat Smyrna milih setia sama Tuhan. Disuruh nyembah kaisar, nyembah dewa-dewa, mereka tidak mau. Karena coba lihat ini saja, Wahyu pasal 2 ayat 9 dan 10 tadi, kalau Anda perhatikan ya, tetap suruh setia. Nah saya kasih keterangan berikutnya. Kualitas, next coba lihat. Kualitas karakter seseorang itu akan terlihat ketika dia diperhadapkan dua hal. Saya coba aja tentang Smyrna ya. Pertama kesetiaan, kedua kesempatan. Orang setia, kualitasnya seperti apa karakternya kelihatan. Tetap setia sama Tuhan atau pilih kesempatan. Smyrna diperhadapkan antara setia sama Tuhan atau kesempatan. Ada kesempatan sebetulnya. Asal mereka menyembah kaisar, menyembah dewa-dewanya orang Smyrna, berarti mereka tidak setia sama Tuhan ya kalau pilih dewa. Tapi mereka akan bisa kerja. Karena situasi mereka tetap pilih, kami tetap setia kepada Tuhan, kami tidak mau menyembah kaisar. Diputus hubungan mereka.
Mereka tidak bisa dagang, tidak bisa bisnis. Anda kira-kira bisa nangkap maksud saya ya? Jadi mereka bahkan mau jadi karyawan, kerja di tempat tertentu, perusahaan tertentu atau toko tertentu, gak bisa. Bosnya itu gak berani mempekerjakan orang Smyrna yang ikut Yesus. Kenapa? Urusan sama kaisar, dipenggal, dipotong, dibunuh mereka. Pokoknya orang percaya sama Yesus, orang Kristen gak bisa dagang, gak bisa kerja. Dagang gak ada orang mau beli. Itu persoalan. Diputus semua hubungan ekonomi, kerja semua. Kerja sama orang gak bisa. Makanya miskin. Tinggal di sebuah kota besar yang kaya raya. Tapi orang ikut Yesus menderita miskin. Kenapa? Connect-nya diputus semuanya, connecting-nya. Gak bisa apa-apa, kerja gak bisa, semua gak bisa. Mau jadi karyawan gak bisa. Makanya mereka gak punya uang. Punya kesempatan. Nyembah kaisar, nanti pulih. Mereka jadi kaya, kerja bisa, dagang bisa. Tapi mereka tetap pilih kesetiaan. Walaupun ada kesempatan, mereka tidak pilih kesempatan. Kami tidak mau ini, kami tetap mau setia sama Tuhan. Makanya dikatakan apa? Wah, ini dapat mahkota kehidupan. Ini coba lihat sedikit. Jemaat Smyrna punya kesempatan untuk sukses, maju, berdagang, berkarir dalam hidup mereka. Dan itu artinya mereka tinggalkan imannya pada Yesus. Tetapi mereka memilih tetap setia kepada Yesus. Karakter setia kelihatan di situ. Saya kasih gambar terakhir, coba lihat. Perbedaan antara orang yang oportunis, pilih kesempatan dengan orang setia. Itu seperti jemaat di Smyrna. Perbedaannya jelas kalau dia lihat gambar. Saya berharap gambar ini bicara sesuatu sama saudara. Ada orang lebih pilih kesempatan. Nanti Yesus nantilah nomor 2. Nanti kalau salah ya minta ampun lah. Bertobatlah. Nanti kan Tuhan ampuni. Seringkali kita selalu ngomongnya kasih karunia. Nanti Tuhan ampuni. Tapi Tuhan tahu apa yang kita buat pilihan itu. Itu menggores hatinya loh. Itu menyakiti hatinya. Sementara saya katakan kesetiaan itu menggoreskan kesetiaan di hati kita. Saat kita harus pilih setia bukan pilih kesempatan. Orang oportunis lebih suka memilih kesempatan. Yang penting saya sukses, yang penting saya kaya. Kesempatan ini kapan datang kedua kalinya? Lebih baik pilih kesempatan. Ini kesempatan kaya, tapi dosa dipilih. Kalau dapat keuntungan uang yang banyak, tapi itu dosa. Anda mau pilih mana? Pilih Yesus setiap, tapi ini hasil dosa. Seringkali orang gak tahan, mana tahan gitu loh saudara ya. Orang selalu pilih apa? Oportunis, kesempatan. Nanti bertobat minta ampun. Walaupun Anda tahu itu larangannya Tuhan. Itu uang panas itu. Itu kerja panas ini. Ini jalan keluarnya gak bener ini. Pintu terbukanya ini. Tapi Anda pilih pintu terbuka yang salah. Tidak semua pintu terbuka Anda masuk loh. Kalau itu jalannya setan, masa Anda masuk? Oh yang penting kesempatan pendeta. Yang penting setia. Anda lihat contoh terakhir deh saudara ya. Orang setia, saya sedikit saja ini. Orang setia walaupun di awalnya kehilangan kesempatan. Waduh buntung dan dapat untung. Dia cuan saya enggak. Wah dia dapat banyak. Orang setia walaupun di awalnya kehilangan kesempatan. Hilang cuan, hilang berkat. Tetapi dia akan sampai garis finish. Kesuksesannya lebih cepat. Karena setia. Contoh lihat. Daniel 3:30. Ini Sadrak Mesak Abednego tidak usah dibaca ayatnya, Anda sudah tahu. Disuruh nyembah patung gak mau. Nyembah dewa gak mau. Kami tetap menyembah Tuhan adalah kami. Belum masuk. Tetap setia sama Tuhan. Pilih setia. Masuk dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali. Tapi Tuhan bela mereka. Orang setia itu tuh Tuhan perlakukan khusus. Dikeluarkan dari dapur api. Dan lihat. Mereka diangkat menjadi seperti sederajat dengan para raja dan para bangsawan. Jadi raja-raja muda. Siapa sangka hari itu hari mujizat buat mereka. Orang setia kadang-kala kelihatan kesempatannya hilang. Berkatnya hilang, jobnya hilang. Tapi orang setia itu nyampe garis finish kesuksesan lebih dulu. Anak tangganya lebih tulu tinggi dia. Yang lain masih merangkak, dia udah luar biasa. Tiba-tiba jobnya dia besar. Kenapa? Setia sih gitu. Jangan tinggalkan kesetiaanmu. Apa yang harus Anda lakukan, lakukan. Sama dengan Ruth. Cerita Ruth ini betul, Naomi dan keluarganya tinggalkan Bethlehem. Dia menderita. Tapi Anda ingat cerita Ruth? Dia gak mau kembali ke Moab. Ikut ibu mertua ke Bethlehem. Orang ini ya.
Orpa dia pikir ya supaya enak hidupnya kembali ke Moab. Tidak ada cerita tentang Orpa. Tapi lihat yang namanya Rut nyampe garis finish duluan. Jadi suami, jadi istri dari seorang suami tuan tanah terkaya di Bethlehem. Nyampe garis finish duluan. Tidak usah takut orang setia. Orang setia itu pasti jadi orang kepercayaannya Tuhan. Anda mau jadi orang kepercayaan Tuhan? Di mana Tuhan lakukan kehidupanmu spesial yang Anda yang Tuhan gak buat sama orang lain. Tuhan buat dalam hidup saudara. Asal di mata Tuhan Anda setia. Jangan tinggalkan kesetiaanmu dalam berbagai macam hal. Ya, lakukan dalam setia. Saya percaya Tuhan tolong saudara. Dan Tuhan akan angkat saudara nyampe garis finish duluan. Menikmati segala kemuliaan berkat yang tersedia buat saudara. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa.